Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Mom and Kids, Ibu Hebat, Anak Cerdas. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas mengenai tema Mom and Kids kita, yaitu membantu anak mengelola emosi. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Jehan Safitri MPSI, dosen Prodi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Selamat sore, Waalaikumsalam. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita yang akan kita bahas saat ini, nanti kita akan membahas mengenai emosi pada anak. Nah, namun sebelum itu, Nana mau mengingatkan nih, tayangan kita ini akan ditayangkan di 3 platform, yaitu di Banjarmasin Post News Video di YouTube, kemudian Facebook Bipos Online, dan Instagram Banjarmasin Post. Nah, langsung saja ya Mbak Jehan. Ini kan kita sebelum masuk ke materi kita nih, yaitu membantu anak mengelola emosi. Nah, untuk jenis-jenis emosi sendiri nih Mbak, boleh dijelaskan nggak nih seperti apa? Emosi jenis-jenisnya. Ada emosi yang senang, ada yang emosi yang sedih, ya kan, kecewa, em, bahagia, gitu, marah, gitu. Ya, itu standarnya sih. Tapi memang kalau secara spesifik, mungkin kalau yang kayak kecewa, frustasi, putus asa, itu mungkin kan lebih spesifik ya kita perkenalkan ke anak. Cuma kalau basicnya kan sedih, senang, lagi ya takut, ya kan, cemas, itu juga sebaiknya juga diperkenalkan. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk emosi sendiri ada jenisnya gitu yang Mbak ya, ada positif, ada juga negatif ya. Oke. Kalau untuk ini Mbak, apakah emosi anak-anak itu sama dengan emosi orang dewasa? Gimana tuh Mbak? Sama, sama tentunya sama mereka Sama ya? merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan sebagai orang dewasa. Cuma mungkin apa ya menyampaikannya mungkin yang sedikit berbeda gitu kan ya. Dan tanggung jawab orang di sekitarnya, terutama orang dewasa, juga memperkenalkan ke anak bagaimana dia bisa mengidentifikasi emosi yang dia rasakan sehingga dia tidak frustasi untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Karena biasanya itu akan mengarah ke hal-hal yang lebih serius ketika emosi tidak bisa diidentifikasinya dengan jelas. Akhirnya problem solvingnya jadi kebingungan juga ke anaknya atau orang-orang di sekitarnya. Kalau Seperti untuk itu. tadi kan dijelasin Mbak Jahan nih identifikasi emosi gitu ya. Nah, kalau untuk seorang anak itu sejak kapan sih dia bisa merasakan emosi gitu? Dan tahapan-tahapannya itu seperti apa berdasarkan rentang usianya? Oh, kalau berdasarkan rentang usia pasti panjang banget kita nih cerita nih Mbak. Karena kan memang di setiap dari sejak emosi dirasakan sejak dalam perut juga sudah merasakan emosi gitu. Saya dengan emosi ibunya gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa bicara secara umum, tentunya mungkin yang paling banyak dihadapi ya mungkin di preschool atau misalnya ya di usia yang cukup agak membingungkan orang tua tuh biasanya di usia 5 tahun atau SD gitu ya, 5 sampai mau menuju belasan gitu. Nah, itu yang agak perlu perkenalan khusus untuk membantu anak mengidentifikasi gitu. Karena kan justru di momen-momen itu anak belajar untuk mengidentifikasi emosinya sehingga lebih matang ketika menghadapi masa pubertas gitu. Kalau bagi orang tua cara mengatasinya itu seperti apa tuh untuk mengenali emosi pada anak itu? Iya, itu PR banget tuh kan sama orang tua untuk mengajari anak-anak untuk mengidentifikasi emosinya gitu. Caranya ya tentunya ketika misalnya anak merasakan emosi tertentu, biasanya yang bermasalah kan emosi negatif ya, marah nih gitu. Nah itu
mungkin beberapa reaksi dari orang tua bisa atau orang dewasa di sekitarnya bisa jadi ikut balik marah gitu. Dia cranky atau dia rewel, dimarahin gitu. Tanpa dibantu untuk mencari tahu sumber sumber stresornya atau sumber stresnya atau stresornya itu apa gitu. Misalnya aja dia rewel ya bisa jadi dia mengantuk atau mungkin dia gatal di tempat yang dia tidak bisa garuk atau mungkin dia kehausan atau kepanasan gitu akhirnya mulai cranky atau rewel gitu. Cuman orang tua tidak mengajari anak bahwa sebenarnya itu ada sebabnya gitu, nggak tiba-tiba rewel gitu. Jadi dicari tahu sebabnya, kamu kenapa, ada apa gitu. Nanti mungkin bisa mama atau papa bantu gitu. Bagian mananya mungkin yang sakit, apa yang bisa kamu ceritain mungkin gitu. Untuk lebih mungkin sebenarnya semakin besar anak kan semakin mudah untuk mengajak anak berkomunikasi. Cuman memang kalau dari awal tidak ada kebiasaan untuk berkomunikasi sama anak, tentunya itu menjadi PR yang cukup berat dilakukan sama orang tua karena ketika menghadapi masa pubertas yang emosi semakin beragam, justru anak tidak terbiasa untuk memilah emosinya dan juga menyampaikan apa yang dia rasa. Itu yang biasanya jadi problem ke depannya. Jadi kuncinya komunikasi yang Mbak ya dari orang tua ya. Hmm, Nah, kemudian ya, kan tadi dijelasin Mbak Jehan nih marah salah satu bentuk emosi kayak gitu dan marah itu dikenal salah satu bentuk emosi yang negatif. Nah, apakah seseorang boleh meluapkan emosi marahnya kayak gitu? Nah, kalau misalnya boleh, apa batasannya nih, Mbak? sebenarnya mungkin tidak hanya meluapkan ya, tapi mencari tahu apa namanya apa sumber kemarahannya dan juga katarsis istilahnya mengeluarkan gitu amarahnya ya bisa jadi dengan berkomunikasi gitu misalnya ya orang tua bilang Kak Mama ngerti kamu marah atau misalnya kamu kenapa apa kamu marah dengan kondisi yang seperti ini apa kamu marah atau mungkin oh yang kamu rasakan saat ini sedang marah loh gitu pasti kamu merasakan rasanya itu di dada itu rasa berdebar-debar tangan itu pengen dikepal gitu. Itu yang kamu rasakan saat ini, itu bisa jadi kamu saat ini kamu merasakan marah gitu. Karena mungkin kamu sedang diolok-olok sama teman misalnya. Itu bisa jadi dia ajakin ngomong, tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya dalam kondisi sangat marah, tidak tepat juga diajakin ngomong panjang lebar gitu. Jadi lebih baik ditenangkan dulu anaknya, misalnya dielus punggungnya, dikasih air minum supaya dia lebih tenang, kasih minum yang segar-segar gitu. Jadi kalau ketika kita melihat nafasnya tidak lagi apa ya terhengal-hengal gitu kan, kadang kalau marah sekali itu kan gitu. Jadi kalau kita kan mau observasi juga ya. Nah kalau misalnya kita sudah melihat dia cukup tenang, itu bisa kita ajakin ngomong. Nah itulah perlunya kepekaan sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya misalnya anak-anak banting pintu mobil gitu, datang gitu. Orang tua sudah misalnya sama supir malah lihat HP. Kamu kenapa sih? Ah, kata, kok mana-mana sih ada apa sih gitu kan? Jadinya kan nggak ada komunikasi ya, karena orang tua sendiri nggak melihat apa yang dirasakan anak. Bisa jadi saat itu dia sudah cukup tenang, tapi masih marah misalnya gitu. Tapi sudah mulai tenang gitu, tapi nggak diajak ngomong gitu. Nah itu yang akhirnya lewat masa-masa kritis untuk bisa memperkenalkan emosi yang sehat terhadap anak. Kalau untuk Seperti jenis itu. kelamin dan tingkat intelijensi atau kecerdasan nih, Mbak, mempengaruhi nggak untuk emosi itu? Berdiri sendiri sih mereka gitu. Cuma memang ya ada orang yang dengan kecerdasan yang baik gitu ya, yang IQ-nya tinggi lah bisa dikatakan bisa jadi dia tidak mampu mengelola emosinya bisa, atau sebaliknya juga bisa, atau dengan kemampuan kognitif yang tidak berkembang secara optimal, tapi dia bisa mengelola emosinya dengan baik juga bisa ada gitu. Jadi tidak harus bersama-sama berhubungan gitu. Jadi memang, tapi itu mempengaruhi iya gitu, karena mempengaruhi dia dalam melihat suatu permasalahan, menganalisa suatu permasalahan gitu. Menghadapi suatu permasalahan tentunya itu mempengaruhi.
tapi tidak serta-merta berjalan bersama. Kalau untuk anak Termasuk laki-laki sama perempuan gitu, untuk mengelola termasuk emosinya treatmentnya apa? Apa sama atau kayak gimana nih Mbak? menurut saya sama. Gitu. Menurut saya sama, tidak harus membedakan laki-laki dan perempuan ya, karena laki-laki juga punya emosi yang sama sebenarnya sama perempuan. Cuman mungkin ada apa ya kesepakatan secara sosial gitu bahwa mungkin laki-laki tidak mengeluarkan emosi sedihnya atau misalnya reaksi sedihnya gitu yang tidak yang sudah disepakati secara bersama, mungkin laki-laki tidak boleh menangis. Nah, itu yang akhirnya menghambat anak laki-laki untuk bisa mengeluarkan emosi yang sesuai apa yang dia rasakan. Jadi terhambat gitu. Tapi sama nggak sama? Pasti sama. Perempuan juga kalau sudah sampai kondisi yang sangat terdesak pun juga bisa sangat marah. Tapi mungkin berbeda kekuatannya gitu. Makanya biasanya ketika ada kaitannya sama agresivitas itu cenderung dikaitkan sama laki-laki. Padahal perempuan juga punya kemampuan yang sama untuk bisa marah atau bersikap agresif gitu. Jadi sudah dijelasin Mbak Jahan kan tentang komunikasi dari orang tua ke anaknya gitu. Nah kalau untuk pola asuh sendiri ada pola asuh tertentu nggak Mbak untuk mengelola emosi anak nih? Pola asuh, pola asuh ini teorinya sih memang ada ya. Cuman sebenarnya pada kenyataannya atau prakteknya kembali lagi di kelingkungan bagaimana orang tua atau anak tersebut tinggal gitu. Karena sangat berpengaruh bagaimana dia menganut nilai, norma, atau value yang dianut dalam keluarganya itu sangat berpengaruh dengan bagaimana dia membesarkan anak-anaknya gitu. Jadi em, sebaiknya ya memang secara idealnya ya misalnya kan memberikan parenting atau pola asuh yang baik itu ya dekat dengan anak, kemudian bisa mengenali emosi anak dengan baik saya bilang tadi, jadi peka terhadap tidak hanya verbalnya tapi gesturnya juga, terus emosi orang tua tahu bagaimana kondisi emosi anak dan begitu juga sebaliknya. Anak-anak pun juga diharapkan bisa mengerti atau memahami bagaimana kondisi emosi orang tuanya, karena orang tua pun juga bisa merasakan hal yang dirasakan anak dan juga sebaliknya. Jadi misalnya ketika sedih atau ketika kecewa, ya orang tua bisa menyampaikan bahwa dia saat ini sedang tidak dalam kondisi mental yang baik, misalnya bisa disampaikan. Kemudian lingkungan juga kondisi yang aman, nyaman, kemudian stimulus atau stimulasi dari lingkungan dalam artian bisa tontonan, bisa bahan bacaan, itu juga bisa mempengaruhi emosi anak. Nah tadi kan ada disinggung juga nih tentang faktor lingkungan dari Mbak Jahan ya. Nah kalau misalnya kita tuh atau suatu keluarga tuh berada di lingkungan yang memang katakanlah kurang kondusif kayak gitu. Misalnya sedikit banyak bisa bikin pengaruh buruk lah buat anak. Nah itu kayak gimana tuh mengatasinya Mbak? Harus diputus berarti kondisi seperti itu gitu. Kalau misalnya dia berada di lingkungan yang tidak kondusif, misalnya seperti rentan kekerasan gitu ya. Saya ambil contoh salah satunya, karena kan tidak kondusif itu banyak, tapi misalnya salah satunya rentan kekerasan. Berarti mau nggak mau ya harus diputus polanya. Caranya gimana? Ya macam-macam tergantung situasinya. Kalau memang kekerasannya ke anak ya mungkin bisa harus melibatkan orang lain. Ya bisa jadi orang pihak-pihak yang berwenang misalnya. Kekerasannya bisa fisik atau seksual atau misalnya verbal ya itu kan berbahaya. Jadi kalau memang tidak kondusif, saran saya ya memang harusnya kalau memang tidak bisa dirubah, mau nggak mau harus pergi dari lingkungan itu. Misalnya dia berada di lingkungan yang semuanya bersikap tidak ideal gitu ya, tidak benar gitu ya dalam norma agama maupun sosial. Berarti mungkin nggak dia tetap berada di lingkungan itu dengan
memaksimalkan apa namanya parenting yang dilakukan orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya juga melakukan seperti itu, atau mungkin orang di sekitarnya melakukan itu kan kita agak sulit ya. Kadang bahkan kalau misalnya kita sudah membesarkan anak yang kita anggap udah sangat optimal menurut kita gitu, terus dia mulai sekolah kan biasanya juga ada mulai influence atau apa anak mulai apa menyerap hal-hal di lingkungannya gitu yang tidak kita ajari. Jadi mau nggak mau lingkungan berpengaruh.